Kementerian Pertanian yang mendapatkan WTP dari BPK. Nah, WTP-nya ini beda, bukan opini wajar tanpa pengecualian, tapi wani tarip piro. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Kementerian Pertanian yang mendapatkan WTP dari BPK. Nah, WTP-nya ini beda, bukan opini wajar tanpa pengecualian, tapi wani tarip piro. Ya, memang kita tahu ya, Kementerian Pertanian, meskipun dililit banyak masalah, tapi kan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Nah, ini kan menimbulkan perdebatan dan tanda tanya besar bagi kita semua, masyarakat ini. Lu kok bisa? Padahal kementerian ini bermasalah, kok bisa mendapatkan WTP? Nah, sebelum kita bahas, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. WTP itu apa sih sebetulnya? WTP itu atau opini wajar tanpa pengecualian, ini adalah opini yang diberikan oleh BPK, terutama dilakukan oleh auditor ataupun juga akuntan negara yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan. Ini yang dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan dari beberapa kementerian, kemudian juga lembaga, instansi, dan juga termasuk dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Nah, jadi setiap instansi atau lembaga, kementerian, kemudian juga dari pemerintah daerah, ini kan melaporkan laporan keuangannya setiap tahunnya. Nah, disitulah kemudian ketika laporan ini dianggap sesuai, kemudian juga hasil audit dari tim auditor dari BPK, kemudian dari akuntan negara, ini kemudian dinyatakan semuanya beres, tidak ada yang mencurigakan, lalu kemudian juga sesuai antara laporan dengan hasil audit dari auditor BPK, ini kemudian mereka mendapatkan WTP atau opini wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau yang tidak mendapatkan WTP ini biasanya ada selisih. Mungkin ada laporan administrasi yang kurang, lalu kemudian ada selisih angka, itu mereka tidak bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, di Kementerian Pertanian sendiri, ini kan kemarin mereka ada masalah terkait dengan food estate. Ada beberapa masalah yakni tentang laporan administrasi, lalu kemudian juga tentang ganti rugi lahan yang digunakan food estate. Ini kan sebetulnya bermasalah. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan opini WTP? Yaitu tadi wani tarip piro. Karena apa? Karena auditornya, oknum auditor dan juga akuntan negara ini, kemudian mereka tawar-menawar harga meminta uang pelicin sebesar 12 miliar. Gila nggak tuh? Soalnya begini loh, dari Presiden Jokowi sendiri itu kan mengatakan bahwa opini WTP itu sebetulnya bukan sebuah prestasi, tapi sebuah kewajiban dari kementerian maupun lembaga, instansi, atau bagi pemerintah daerah untuk melakukan ini. Mereka harus wajib memberikan laporan sesuai dengan kenyataan dan itu sebuah kewajiban. Kalau misalkan mereka mendapatkan opini WTP, itu bukan prestasi, tapi sebuah keharusan dan kewajaran. Nah, itulah mungkin dari Kementerian Pertanian yang akhirnya mereka harus menerima opini WTP ini, tapi terganjal masalah food estate, lalu kemudian mereka berusaha untuk bagaimana ini supaya bisa mendapatkan opini WTP. Nah, disitulah ada celah bagi oknum auditor dari BPK dan juga akuntan negara, ini kemudian mereka meminta uang pelicin sebesar 12 miliar. Nah, ini ketahuannya di mana? Ini ketahuannya kan kemarin ketika sidang, ketika saksi ini dicecar oleh jaksa, bagaimana ini kemudian bisa lolos mendapatkan WTP padahal di Kementerian Pertanian ini ada terganjal kasus food estate, entah itu dari pembebasan lahannya atau ganti ruginya, entah saya kurang paham, tapi yang jelas oknum dari auditor yang bernama Victor ini meminta uang pelicin 12 miliar rupiah. Nah, disitulah kemudian ada dugaan Menteri Pertanian pada waktu itu, Syahrul Yassin Limpo, yang sekarang menjadi terdakwa, itu dia diduga
menerima gratifikasi sebesar 44 miliar hasil dari pemerasan terhadap anak buahnya dan juga dari dirjen-dirjen yang ada di Kementerian Pertanian. Nah, itulah yang kemudian sekarang menjadi ramai. Nah, kalau kita melihat memang dari Kementerian Pertanian sendiri, beberapa waktu yang lalu itu memang terungkap fakta-fakta yang membuat kita jengkel. Membuat kita sakit hati. Bahkan kejengkelan kita terhadap SYL atau Syahrul Yassin Limpo ini mengalahkan kejengkelan kita terhadap wasit Shen Yinhao asal Tiongkok yang memimpin laga antara Indonesia melawan Uzbekistan. Ini kan kejadiannya bersamaan. Ketika Indonesia kemudian kalah dari Uzbekistan dan seperti seolah-olah dicurangi oleh wasit asal Cina bernama Shen Yinhao itu kan warga masyarakat Indonesia, pemirsa kita, pecinta sepak bola, pecinta timnas kita jengkel semua terhadap Shen Yinhao ini. Tapi di saat yang bersamaan kita dibuat lebih jengkel lagi terhadap SYL atau Syahrul Yassin Limpo. Iya kan? Gimana enggak coba? Ketika keuangan di Kementerian Pertanian ini digunakan untuk sunat cucunya, lalu kemudian biaya skincare istri dan anaknya, untuk nyicil mobil Alphard, lalu berbagai macam lagi kegiatan yang diklaimkan untuk di keuangan dari Kementerian Pertanian. Ini kan membuat kita jengkel, lebih sejengkel-jengkelnya daripada wasit Shen Yinhao. Kalau misalkan kita jengkel kepada wasit Shen Yinhao ini ingin geplak kepalanya, lah ini gimana kalau dengan Menteri Syahrul Yassin Limpo? Pengen kita apain nih orang? Sampai kita nggak bisa berword-word gitu loh, nggak bisa berkata-kata melihat orang semacam ini. Nah, itu yang akhirnya banyak sekali masalah di kementerian ini, lalu kemudian terganjal kasus food estate juga, yang terganjal masalah administrasi, kemudian juga ganti rugi. Ini yang membuat akhirnya ada celah di sana yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya meminta uang pelicin sebesar 12 miliar. Dan itulah yang akhirnya membuat saya, singkatan WTP ini akhirnya saya rubah menjadi wani tarif piro atau berani tarif berapa. Karena kalau kita melihat beberapa opini WTP yang dikeluarkan, ini kan sepertinya seolah-olah royal sekali dari BPK ini. Kemudian memberikan ini opini WTP, ini opini WTP. Dari kota ini opini WTP. Kemudian provinsi opini WTP. Saya curiganya di tempat-tempat lain juga ada hal yang sama. Apalagi ketika kalau kita melihat di suatu daerah, baik itu kota, kabupaten, ataupun provinsi, kepala daerahnya terganjal kasus korupsi. Padahal sebelumnya dia mendapatkan WTP, opini WTP dari BPK. Apakah itu tidak menimbulkan kecurigaan? Jangan-jangan ini terjadi juga hal yang sama seperti di Kementerian Pertanian. Mungkin, tapi lingkupnya atau skupnya lebih kecil dan mungkin nominalnya juga lebih kecil daripada 12 miliar. Tapi kan nggak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita nggak percaya lagi dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oknum-oknumnya ini, auditor-auditor ini, kemudian akuntan keuangan negara yang juga sama melakukan hal seperti itu. Jangan-jangan di seluruh Indonesia ini, kementerian, lembaga, instansi, atau pemerintah daerah juga terjadi hal yang sama. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat memang dari Kementerian Pertanian sendiri khususnya, itu kan memang ya kalau boleh kita bilang memang benar-benar bikin jengkel. Di saat masyarakat atau rakyat kita ini berjuang mati-matian untuk kesejahteraan mereka sendiri, bekerja mati-matian dengan di tengah tercekeknya dengan kenaikan harga, kemudian tarif dasar listrik juga akan naik, lalu kemudian isunya sesaat lagi ini BBM juga akan dinaikkan harganya, tapi kemudian para elitnya, para pejabatnya melakukan hal seperti yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo. Dan saya meyakini ini hanya yang terungkap di pengadilan. Ini yang hanya terungkap oleh saksi-saksi baru dari Kementerian Pertanian saja. Saya meyakini hal yang serupa juga terjadi di instansi, lembaga, kementerian, bahkan di pemerintah daerah yang lain. Cuman masalahnya ini belum terungkap saja. Tapi
masalah waktu. Ini nanti kemungkinan juga akan terungkap hal yang sama. Saya meyakini itu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk wanita Ritpiro. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pejabat tidak peka terhadap penderitaan rakyat.